streaming. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat ya teman-teman. Oh ya, pada minggu kali ini kita memasuki minggu awal masa prapaskah. Jangan lupa belajar berpantang dan berpuasa meskipun kita tidak diwajibkan. Dan jangan lupa berbagi untuk mereka yang tidak mampu ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai kami pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya berkatilah kami agar dapat menjadi pribadi yang dapat menyenangkan orang-orang di sekitar kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama para kakak-kakak pendamping. Silakan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat dalam. Nah, sudahkah adik-adik memberi senyum pada saat ini? Pada saat pandemik ini adik-adik jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pada kesempatan permenungan ini adik-adik kita akan awali dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan baca kitab suci pada saat ini dari Markus 1 ayat 12 sampai 15. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, ayat emas yang akan kita renungkan pada saat ini, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Adik-adik yang terkasih, yang manis, yang senantiasa diberkati Tuhan, ketika ada seorang pencuri berpikir untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Nah, seorang pembohong juga jerah dan bertekad untuk melakukan dan berkata jujur. Kemudian ada lagi seorang pembunuh berpikir bahwa yang dilakukannya tidak baik. Dan seorang yang acuh tak acuh juga ada, dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya tidak semestinya. Nah, jelaslah bahwa adik-adik semua orang itu memikirkan sebuah perubahan. Nah, perubahan dari dalam diri sendiri yang dimulai dari pikiran, ya. Kemudian ada tekad untuk berbalik arah. Lalu hal tersebut mendorong apa adik-adik?
mendorong kita untuk tidak lagi melakukan kebiasaan yang selama ini sudah mendarah daging dalam tubuh kita. Nah, inilah yang dinamakan pertobatan. Nah, pertobatan itu keadaan di dalam seorang berdosa menyesal. Nah, karena perbuatannya itu, tetapi itu dibimbing oleh Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Adik-adik, kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa menyesal. Kita tidak bisa berbuat baik. Nah, kemudian apa adik-adik? Ia mengubah pikiran itu, kemudian berbalik kan, dari kesalahannya menuju kepada Allah. Ya, pikirannya kepada Allah. Nah, seruan Yesus pada saat ini tadi yang di Galilea adalah apa? Adik-adik, kita lihat dari yang ke-15 tadi ya, ayat 15 ya. Waktunya telah genap. Nah, nih, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Kata waktunya itu telah genap, yaitu berarti apa adik-adik? Bahwa kehadiran Yesus, orang Nazaret itu, ada di bumi ini, ya, telah menggenapi nubuat para nabi pada saat itu. Tentang apa adik-adik? Tentang kedatangannya ke dalam dunia ini. Nah, kerajaan Allah sudah dekat. Bahwasanya kerajaan Allah itu bersifat apa? Kini, di sini, di mana? Di bumi ini, ya, yang kita pijak ini. Dan sekarang, yang sekarang ini, ya, bukan di surga adik-adik, tapi pada saat ini kita kerajaan Allah. Ya, apa adik di kerajaan Allah? Jadi kalau kita membuat suatu kebaikan, membuat kedamaian, nah itu kita membentuk kerajaan Allah di bumi ini. Nah, kalau untuk itu kita dipanggil untuk bertobat dan berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Istilahnya kalau kita mengatakan bahwa apa adik-adik, kita lahir baru. Nah, seruan pertobatan itu tidak hanya ditujukan kepada penjahat-penjahat kelas kakap adik-adik, bukan. Tetapi juga untuk semua orang. Semua memang tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya itu perlu diperbarui. Semua orang perlu bertobat. Bertobat bukan hanya karena apa telah melakukan kejahatan saja, bukan. Namun bertobat karena apa? Manusia itu yang paling banyak sering tidak mau melakukan perbuatan baik. Tidak mau melakukan perbuatan baik. Dan di sini bukan karena tidak mampu adik-adik, tetapi apa? Karena mereka tidak mau. Jadi kalau kita mau, sebetulnya akan dimampukan oleh Tuhan untuk berbuat baik itu. Pokoknya adik-adik ya, bertobat berarti meninggalkan pola hidup yang lama. Istilahnya yang tidak terpuji, kemudian kita ke hidup yang baru, yang terpuji. Ya, di jalan Tuhan. Nah, berjalan di jalan yang baru, yaitu yang berkenan kepada Allah. Adik-adik, bagaimana toh kita itu bertobat? Ya, bertobat itu bisa kakak kasih contoh ya, melalui 3 cara. Yang pertama kita bisa berdoa. Berdoa, baca kitab suci. Nah, pada saat ini kita juga bisa berpuasa dan berpantang. Dan yang ketiga, amal kasih atau berbagi. Nah, adik-adik berdoa bagaimana kita diajak untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Ya, berdoa, baca kitab suci, kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan melalui puasa atau pantang, adik-adik bisa menyisihkan, kalau pantang jajan misalnya ya, menyisihkan uang misalnya itu ditaruh di kotak APP ya, kemudian
nanti bisa kita persembahkan. Nah, untuk apa? Kita bisa berbagi. Nah, itu kita bertobat. Nah, kalau berusaha, kalau berpuasa atau berpantang itu kita berusaha apa, adik-adik? Melatih diri, menguasai diri. Ya, dari hawa nafsu, dari egois, dari emosi, ya, keinginan daging, adik-adik. Jadi kita akan menghilangkan tuh keinginan daging kita. Jadi melalui juga tadi yang adik-adik sisihkan itu sebagai amal kasih, itu kita bisa berbuat baik kepada sesama. Jadi berbuat baik itu bukan karena kita yang baik, tetapi karena apa? Karena Tuhan. Ya, kita bersyukur. Cara kita bersyukur dengan apa? Kita berbuat baik. Ya. Jadi tadi katakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Nah, makanya mari adik-adik kita bisa berlatih berpuasa, kalau berlatih untuk pantang. Nah, kita berdoa bisa, ya Tuhan, bukalah hatiku untuk selalu bertobat, berbenah diri, ya. Ajarilah aku untuk selalu meninggalkan hidupku yang tidak terpuji dan menuju perkenanan kepadamu, dan kita selalu bertekun dalam hidup yang sesuai dengan Injil. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan. Bentar lagi kita akan di ujung acara. Dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih atas hari ini. Kami berjanji akan menyebarkan firman-Mu dengan sukacita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, terima kasih karena sudah mengikuti sekolah minggu on streaming. Sampai jumpa di minggu ke depan. Bye bye. Salam.